Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece chapter 1081 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1082 keluar, mari kita bahas fakta dan paralel yang terdapat pada chapter 1081, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter kedepannya atau chapter 1082 nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama. Fakta menarik pertama, detail dalam Color Split chapter 1081 adalah tulisan pada buku yang dibaca oleh Vinsmoke Sanji. Pada Color Split terbaru, Sanji ditampilkan sebagai satu-satunya kru bajak laut Mugiwara no Luffy yang tidak tidur bersama dengan yang lainnya. Hanya Sanji satu-satunya sosok yang ditampilkan sadar sedang membaca sebuah buku dengan lambang mahkota. Hal tersebut tampaknya merujuk ke dialog Sanji pada chapter 1077 tentang aturan kerajaan yang dia miliki. Kalau kita menelaah lebih jauh lagi, judul buku yang dibaca oleh Sanji tersebut bertuliskan COC King, bukan cooking, yang artinya memasak. Buku Sanji tersebut secara terang-terangan menuliskan COC King dengan lambang mahkota. Kalau kita artikan, tulisan tersebut memiliki dua kata, yaitu COC dan King. COC sendiri bisa diartikan sebagai Color of Conqueror atau Color of the Supreme, yang artinya Hausoku Haki. COC sendiri adalah penyebutan Hausoku Haki dalam bahasa Inggris yang telah digunakan oleh semua orang selama ini. King yang memiliki arti raja atau penguasa, ini seperti sebuah foreshadow untuk para pembaca, karena Oda Sensei terang-terangan menyalipkan dua kata bermakna besar dalam buku yang dibaca oleh Sanji dalam Color Split chapter 1081. Bagaimana menurutmu, Leo? Bagian kedua. Fakta menarik kedua, melemahnya kekuatan Monkey D. Garp. Pada chapter 1081, dalam sebuah dialog, Monkey D. Garp mengatakan jika dia semakin melemah setelah melancarkan serangan Galaxy Impact di Pulau Hachinosu. Hal tersebut tidak mengherankan karena Rayleigh dan Shirohige ketika masa tuanya juga mengalami penurunan kekuatan secara drastis. Namun dari dialog Monkey D. Garp tersebut, kita mengetahui betapa hebatnya dia ketika masa jayanya, karena sekarang saja Galaxy Impact miliknya memiliki daya hancur serangan setara dengan ukuran kapal trailer bark milik Gekko Moria. Dan perlu diingat, seperti yang dikatakan Don Chinjau, satu pukulan Monkey D. Garp bisa menghancurkan 8 gunung sekaligus. Mengerikan, bukan, Leo? Bagian ketiga. Fakta menarik ketiga, kebencian Kuzan terhadap Hibari. Hibari sendiri merupakan karakter yang diperkenalkan pada chapter 1061. Karakter yang memiliki logat yang sama dengan Fleet Admiral Akainu. Menurut Sandman, seorang penerjemah yang berasal dari Jepang mengatakan Hibari berkemungkinan besar adalah anak dari Fleet Admiral Akainu. Namun hal menariknya adalah pada chapter 1081, Kuzan alias mantan Admiral Aokiji diperlihatkan merubah Hibari menjadi es, walaupun di sana terdapat banyak marin atau angkatan laut. Namun Kuzan hanya menargetkan serangan tersebut ke Hibari, seolah-olah kebencian Kuzan terhadap Akainu juga berimbas kepada Hibari. Sungguh lucu. Nah, bagaimana menurut kalian, Leo? Kalau faktanya ya memang saat itu Hibari yang hanya dibekukan, tapi terkait jika Hibari itu adalah anak dari Akainu, kita masih harus menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Bagian keempat. Fakta menarik keempat, Kuzan kehilangan kakinya adalah kanon. Seperti yang kita tahu, momen pertama Aokiji alias Kuzan diperlihatkan kehilangan kakinya di manga One Piece itu baru terjadi pada chapter 1081. Itu artinya adegan yang memperlihatkan Aokiji kehilangan kakinya dalam movie Z ketika bertemu Luffy dan kawan-kawan adalah adegan kanon yang masuk ke dalam cerita utama. Sungguh gila karena jarak chapter 1081 dengan movie Z lebih dari 1 dekade. Walaupun dulunya
Gagasan tersebut hanya bersifat non-kanon karena diungkapkan di movie, namun Oda Sensei sungguh mengkonfirmasi hal tersebut di manga One Piece terbaru saat ini. Bagian kelima. Fakta menarik kelima sekaligus menebak pria dengan bekas luka. Pada chapter 1081, Laffite menjelaskan jika pria dengan bekas luka berkeliling menggunakan kapal Jet Black, sebuah kapal hitam, sebuah kapal yang mampu membuat kapal musuh ditelan oleh pusaran air raksasa menggunakan kekuatan buah iblis. Yap, kemungkinan buah iblis. Kalau kita asumsikan, sosok tersebut bisa saja Monkey D. Dragon, dikarenakan Dragon sosok misterius yang memiliki kapal hitam yang bernama Cyclone Grama. Setiap kemunculan Dragon menandakan badai, contohnya ketika di Lockton dan Great Terminal Kerajaan Goa. Uniknya, berdasarkan informasi CP0, markas Revolutionary Army, Baltigo tidak pernah dijangkau oleh Angkatan Laut karena ditutupi oleh cuaca yang ekstrim. Satu-satunya tempat persembunyian paling kokoh di manga One Piece. Pada chapter 1066, Dragon juga mengatakan dia tidak akan membiarkan kematian Dr. Clover dan O'Hara sia-sia. Itu artinya ada kemungkinan Dragon bekerja sama dengan Jaguar di Saul dengan berperan sebagai pria dengan bekas luka untuk menjaga Rod Vonnegut terakhir. Dan satu lagi Leo, kalian lihat pola khusus di wajah Dragon. Apakah itu yang dimaksud dengan bekas luka? Menarik. Ayo kita berdiskusi di kolom komentar. Bagian keenam. Fakta menarik keenam. Terungkap Kapten Titan ke-10 bajak laut Kurohige. Dalam chapter 1081, pada akhirnya Oda Sensei mengkonfirmasi siapa di balik Kapten Titan ke-10 bajak laut Kurohige. Karena dalam Road to Laughtale volume kedua, Oda Sensei masih menyembunyikan kapten kapal ke-10 bajak laut Kurohige. Dan sekarang di chapter 1081, orang yang selama ini kita tunggu-tunggu sebagai Kapten Titan ke-10 bajak laut Kurohige akhirnya muncul. Dan orang tersebut adalah mantan Admiral Aokiji alias Kuzan, seorang mantan laksamana yang direkrut bajak laut Kurohige pada Fourth Time Skip di sebuah pulau di dunia baru. Dengan dikonfirmasinya mantan Admiral Aokiji sebagai kapten kapal ke-10 bukan sebagai sekutu, membuat kekuatan tempur bajak laut Kurohige menjadi yang terkuat untuk saat ini dari semua Yonko yang ada di dunia One Piece, karena diisi oleh orang-orang berbahaya dari berbagai penjuru lautan di dunia One Piece. Bagian ketujuh. Paralel pertama pada chapter 1081 ketika pertarungan mantan Admiral Aokiji melawan Monkey D. Garp berlangsung. Aokiji menggunakan jurus Ice Ball, sebuah serangan yang membuat musuh menjadi bola yang tertutup es. Hal tersebut mengingatkan marga anime dengan panel chapter 567 ketika Admiral Aokiji juga menggunakan jurus Ice Ball ketika menyerang Shirohige dalam perang Marineford. Namun serangan tersebut tidak ada artinya bagi Monkey D. Garp dan Shirohige dikarenakan Garp menggunakan Hausoku Haki untuk menghancurkan Ice Ball, dan kemungkinan Shirohige juga menggunakan Hausoku Haki untuk menghancurkan serangan Ice Ball milik mantan Admiral Aokiji. Bagian ke-8. Paralel kedua. Paralel fase serangan Kaido dan Monkey D. Garp. Pada chapter 1081, Monkey D. Garp menggunakan serangan Blue Hole, sebuah serangan Buso Sokuhaki dan Hausoku Haki level atas yang menghantam Aokiji dengan sangat kuat ke dasar tanah. Momen tersebut mengingatkan marga anime dengan salah satu panel chapter 1037 ketika Hyakuzu no Kaido menggunakan serangan Lightning Hammered Ragnaraku, sebuah serangan Buso Sokuhaki dan Hausoku Haki level atas yang menghantam kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dengan sangat kuat. Dua serangan yang sangat hebat yang memiliki pose yang cukup sama. Namun satu menggunakan tangan kosong, sedangkan satunya menggunakan kanabo atau gada. Bagian ke-9.
Paralel ketiga, kekalahan dua penyandang nama Di oleh Kurohige. Pada chapter 1081, pada akhirnya pertarungan antara Trafalgar di Waterloo melawan Kurohige dimenangkan oleh bajak laut Kurohige. Sebuah kemenangan telak yang didapatkan bajak laut Kurohige ketika melawan karakter dengan bounty 3 miliar berry. Menariknya di sini, kekalahan Trafalgar di Waterloo pada chapter 1081 mengingatkan marga anime dengan kekalahan Portgas DS melawan bajak laut Kurohige pada chapter 441. Dikarenakan keduanya adalah sosok penyandang nama Di, uniknya kekalahan mereka berdua ditandai dengan jatuhnya topi yang mereka miliki. Menarik bukan, Leo? Bagian ke-10, fakta menarik ke-7, loyalitas tangan kanan. Pada chapter 1081, kita melihat Beppo menggunakan bentuk sulong miliknya, sebuah kekuatan yang dia gunakan untuk melindungi Trafalgar di Waterloo dari kematian. Hal tersebut mengingatkan marga anime dengan momen Roro Noazoro dan Killer yang juga rela mempertaruhkan nyawanya untuk Monkey D. Luffy dan Eustace Captain Kidd. Roro Noazoro ketika melindungi Luffy di rooftop dari serangan Big Mom dan Kaido. Ketika Luffy diambang kematian, Zoro rela mempertaruhkan nyawanya agar Luffy selamat. Sementara itu, Killer juga melakukan hal tersebut ketika Akagami no Shanks menyerang Eustace Captain Kidd. Killer juga datang melindungi Kidd dengan tubuhnya agar Kidd bisa selamat dari serangan Akagami no Shanks. 3 tangan kanan kapten sudah memperlihatkan loyalitas terhadap kaptennya. Sungguh luar biasa. Bagian ke-11, paralel ke-4, kekalahan bajak laut Eustace Captain Kidd dan bajak laut Lau atau bajak laut hati. Pada chapter 1081 diperlihatkan kekalahan bajak laut dengan bounty 3 miliar berry bajak laut Trafalgar di Waterloo ketika berhadapan dengan bajak laut Kurohige. Hal tersebut mengingatkan marga anime dengan chapter 1079 ketika bajak laut Eustace Captain Kidd juga mengalami kekalahan melawan bajak laut Akagami no Shanks. Kekalahan Kidd dan Lau terjadi ketika mereka sama-sama keluar dari negeri Wano Kuni. Namun di perjalanan, 2 karakter dengan bounty 3 miliar berry tersebut justru mendapat nasib sial, yaitu harus berhadapan dengan bajak laut Yonko yang akhirnya mereka mengalami kekalahan telak. Kehilangan anggota dan kehilangan kapal kesayangan mereka, yaitu Polar Tank dan Victory Fang. 2 kapal tersebut dibelah 2 oleh kekuatan dari seorang Yonko. Itu artinya dari ketiga kapten yang telah mengalahkan 2 Yonko di Onigashima, 2 di antaranya telah kalah sebelum final saga. Itu artinya kapten yang tersisa saat ini hanya Monkey D. Luffy. Kedepannya kita akan melihat atau berfokus kepada nasib Luffy dan kawan-kawan, karena saat sekarang ini pemerintah dunia, angkatan laut beserta admiral, Gorose dan 100 kapal perang sedang menuju ke tempat Luffy berada. Jadi layak untuk ditunggu apa yang akan terjadi kepada Luffy. Apakah dia berhasil kabur atau bernasib sama seperti Lau dan Kidd? Tapi jika menelisik lebih jauh, jika Kidd hancur telak, Lau berhasil kabur, apakah yang ketiga ini sesuatu hal yang berbeda dengan 2 kejadian dari kapten-kapten sebelumnya? Menarik bukan, Leo? Karena seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, adalah mata badai yang akan menciptakan keajaiban dalam sebuah kemustahilan, sesuai dengan dirinya yang kini adalah Sun God Nika, sosok yang membawa genderang kebebasan. Sosok Joy Boy yang menjadi harapan perubahan untuk dunia One Piece. Bagian terakhir, kita akan menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1082. Berspekulasi jika chapter depan akan diperlihatkan kembali situasi yang terjadi di Pulau Egghead. Tentunya sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan 100 armada angkatan laut beserta Gorosei
admiral, dan perwira lainnya. Bagian lainnya tentu akhir pertarungan 3 monster melawan Seraphim. Marga anime berpikir sudah saatnya trio monster untuk mengakhiri perlawanan Seraphim, karena mereka kedepannya akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Bagian terakhir chapter depan, marga anime berspekulasi tentang diperlihatkannya kekuatan dari Monkey D. Dragon atau Dracul Mihawk, karena hanya mereka berdua karakter tingkat atas soal kekuatan yang belum diperlihatkan kekuatan mereka sesungguhnya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.